Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM U 2019-1148, Prodi IAT 3 semester 4. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hermeneutika pembebasan dari Farid Ishaq. Farid Ishaq ini lahir pada tahun 1959 di sebuah perkampungan yang kumuh dan juga miskin di Cape Town, Windhoek, Afrika Selatan. Dia ini tinggal bersama ibu dan keenam saudaranya, sedangkan ayahnya sudah meninggalkannya waktu dia berusia 3 minggu. Nah, perekonomian yang buruk itu terjadi di keluarganya karena untuk makan saja dia dan beserta saudaranya itu terkadang harus mengais di tempat sampah dan meminta-minta kepada tetangganya, sedangkan ibunya itu hanya bekerja sebagai buruh yang upahnya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi dengan kondisi ekonomi yang buruk ini, semangat menimba ilmu Farid Ishaq itu sangat besar. Karena kenapa? Dia itu bisa menamatkan sekolah dasar dan menengahnya itu di Woodville, Afrika Selatan. Pada waktu berusia 9 tahun, sebenarnya Farid Ishaq ini sudah menceburkan diri ke kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sana. Dan juga salah satunya dia itu bergabung kepada perkumpulan Jamaah Tabligh yang berpusat di Pakistan. Nah, hingga nantinya dia itu menimba ilmu di Pakistan dan berkuliah di Universitas Jamia Ulum Al-Islamiyah, yang mana nanti dia mendapatkan gelar Bachelor of Art BA dengan sarjana hukum Islam. Nah, sedangkan inspirasi intelektual keagamaannya itu berasal dari ketika dia masih di Pakistan saat dengan berdiskusi dengan orang Kristen, terus kemudian berdiskusi dengan ilmuwan di sana, dan juga inspirasi intelektualnya itu juga berasal dari ketika dia melihat penindasan terhadap wanita muslim di Pakistan. Dia itu berpikir bahwa penindasan ini sama dengan yang terjadi di negaranya, yang mana di Afrika Selatan itu terjadi penindasan hukum apartheid, yaitu yang membedakan ras dan berdasarkan warna kulitnya, dimana warna hukum apartheid itu dibagi menjadi 3, maksudnya penindasan perbedaannya itu jadi 3, yaitu orang dengan ras atau warna kulit putih, kedua warna dengan yang berwarna, dan yang terakhir adalah orang dengan berkulit warna hitam, dimana maksudnya bangsa dengan berwarna kulit hitam ini mendapatkan penindasan yang buruk, sedangkan padahal yang berkulit hitam itu merupakan penduduk asli dari sana, sehingga mereka itu seperti tersingkirkan, dan orang dengan berwarna kulit putih itu menjadi kuasa di sana. Jadi seperti itu, sehingga dari sinilah intelektualnya itu menjadi matang dan menumbuhkan pemikiran dari sini. Hermeneutika pembebasan Al-Quran menurut Farid Ishaq, dimana kenyataan pahit hidupnya ini menginspirasi suatu pemikirannya, yang mana dalam hal berteolog itu bukanlah sesuatu yang mengurusi Tuhan, yang tentang surga, neraka, dan lain sebagainya, yang mana maksudnya berteolog itu bukan tentang hal mengurusi Tuhan, sedangkan Tuhan itu tidak perlu diurus seperti itu, dan hal itu merupakan sesuatu yang hal mubazir dan juga menguras energi umat. Menurut Farid Ishaq, berteolog itu adalah sesuatu hal yang perlu dipraksiskan dan bukan digenggam erat untuk sebuah kebutuhan personal. Nah, di sini
Berdialog itu juga dapat dilihat dari kita mengasihi makhluknya, itu juga termasuk berdialog. Kemudian menurut Farid Eshak, Al-Quran ini mempunyai signifikasi bagi masyarakat di luar Arab, yang mana kita memahami Al-Quran ini berdasarkan ke dalam konteks yang baru dari konteks kelahirannya, yaitu memahami Al-Quran dengan konteks yang baru seperti itu. Nah, dalam rangka hal inilah maka Farid Eshak itu memahami Al-Quran dengan hermeneutika. Maksudnya dia itu ingin membebaskan kaum Islam di Afrika dari kekuasaan apartheid seperti itu. Metode hermeneutika Farid Eshak ini terlihat dari dalam bukunya, yaitu Al-Quran, Liberalism and Pluralism, yang mana dia itu menawarkan kunci-kunci hermeneutika ini dengan membaca teksnya. Dan juga di dalam bukunya itu juga disebutkan bahwa wacana pluralisme ini bertemu dengan praksis pembebasan yang konkret, yang mana ia memahami bahwa pluralisme ini tidak hanya pada menghormati dan juga menghargai perbedaan, akan tetapi pluralisme Al-Quran ini bertujuan yang nanti akan berujung kepada humanisme universal seperti itu. Suku, agama, dan golongan merupakan sunnatullah, yang mana jika dikembalikan kepada Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Hujurat. Pada wilayah yang rawan konflik, pluralisme ini merupakan suatu sumbu dari perpecahan karena hilangnya kepercayaan akibat pengelompokan agresif yang berdasarkan pada keagamaan dan kesukuan. Nah, dari inilah maka pluralisme itu merupakan faktor teologis, yang mana barang siapa yang menentang pluralisme itu maka dia itu menentang Tuhan, dan unsur keagamaan itu tidak ada unsur dan agama di sana itu tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Kemudian pluralisme ini kemudian menjadi modal utama bagi tumbuhnya gerakan integrius untuk meneriaki semangat pembebasan bagi kaum yang tertindas. Nah, maka dengan berbagai argumen yang di atas itu kemudian dengan metodologi hermeneutik, Eshak telah merubah paradigma tafsiran dari sentralisasi wahyu menjadi manusia dan konteks yang menjadi prioritas utama, sehingga mengubah paradigma teosentris menjadi antroposentris. Nah, jadi seperti itu hermeneutika pembebasan Al-Quran menurut Farid Eshak yang beliau tuangkan dalam karyanya, yaitu Al-Quran, Liberalism and Pluralism, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Al-Quran, Liberalisme dan Pluralisme, pembebasan bagi kaum yang tertindas. Cukup sekian pembahasan dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.